Kemudian ada desain melingkar, camp, dan desain pengembangan ED. Nah, saya ingin tahu dari beberapa desain yang dikembang ini, ada yang sudah sering memakai, Pakai di- SD biasanya, Pak. pakai ED. Nah, Oke. ED ya, jadi model ED ini kepanjangan dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluasi. Nah, kira-kira mengapa dipilih model ED? Ya, kalau dulu saya waktu S3 mengembangkan dengan menggunakan model pengembangan box and goal. Ya, model desain pengembangannya ini langkahnya panjang, ya. Jadi harus mengembangkan itu minimal 1 tahun, Anda, ya. Bahkan sebelumnya Pak Arif itu diminta ini suruh sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan, gitu ya. Nah, ini untuk uji cobanya. Jadi yang mudah ya, yang lebih mudah dalam artian yang lebih sederhana dan bisa menghasilkan produk pengembangan yang sesuai dengan bidang pendidikan, itu salah satunya model ED. Bisa juga Anda menggunakan model pengembangan formatif Teachmer. Jadi tidak mesti harus 1 semester seperti yang dikembangkan oleh Dick and Carey, ya. Itu seharus 1 semester Dick and Carey. Karena dia ada namanya evaluasi sumatif, ya. Jadi dipilih model ED. Nah, tentunya nanti masing-masing model ini punya kelebihan dan kelemahan. Nah, kalau kita lihat model ED, nah ini ya. Kelebihan dari model ED ini, di samping dia sederhana, model ini tahap-tahapannya itu berurutan, berbeda dengan model CAM, ya. Model CAM itu tidak berurutan alur pengembangannya. Dan model ED ini berurutan, diawali dengan analyze, ya di situ itu termasuk analisis kebutuhan, ya, analisis siswanya, ya, analisis sumber belajarnya. Nah, jadi dilakukan analisis, kemudian dilakukan desain atau perancangan. Ya, nanti saya jelaskan tahap-tahap apa saja yang dilakukan, ya, di setiap tahap itu, ya. Kemudian dikembangkan, setelah dikembangkan itu diimplementasikan. Kelebihan model ini setiap tahap itu dilakukan evaluasi. Jadi sebelum masuk ke tahap berikutnya dilakukan evaluasi. Evaluasi tujuannya untuk menjamin ketercapaian indikator daripada pengembangan bahan ajar yang kita targetkan. Masing-masing tahap ini ada indikator yang harus dicapai. Ya. Jadi model pengembangannya ini merupakan suatu siklus dan setiap tahapannya itu ada evaluasinya. Mudah mengingatnya, ya. Jadi nama pengembangan modelnya ini sesuai dengan tahap-tahapnya, ya.
Oke. Nah, tahap analisis. Nah, analisis. Di sini yang dilakukan itu kita menentukan adanya gap, kesenjangan kinerja antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan. The sand dan the solid, ya. Kemudian kita ingin memastikan bahwa pembelajaran yang akan kita berikan merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah. Jadi masalahnya misalnya rendahnya literasi sains siswa dan kemampuan berpikir kreatif siswa misalnya, ya. Itu berdasarkan data lapangan ada siswa Indonesia itu literasi sainsnya itu masih rendah dari negara-negara PISA. Nah, juga kreativitasnya. Nah, itu nanti kemudian sedangkan tuntutan era pendidikan abad 21, kompetensi yang diharapkan diantaranya kreativitas dan kemampuan literasi. Ya, lalu bagaimana kita mengatasi masalahnya? Di samping itu juga potensi sumber belajar yang ada di lingkungan kita sangat besar, termasuk konteks lahan basah. Nah, kita bisa memanfaatkan konteks lahan basah ini untuk jadi sumber belajar untuk membelajarkan sains dengan menggunakan misalnya pendekatan apa? Pendekatan STEM misalnya, ya, atau pendekatan yang lainnya yang gelepan atau etnostem, ya. Karena di lingkungan alam bahasa itu yang diamati tidak hanya perilaku fisik tapi juga perilaku sosial. Nah, di situ ada budaya. Ya. Oke, kemudian menetapkan tujuan dari program. Setelah Anda menemukan masalah, lalu tujuan Anda itu apa? Jadi tujuan utamanya apa? Dari Anda melakukan pengembangan bahan ajar inovatif. Tinggal ditetapkan aja. Misalnya tujuan utamanya untuk mengembangkan kreativitas dan literasi sains siswa pada materi ini yang menggunakan model ini disebutkan, ya, dengan pendekatan etnostem misalnya. Boleh tambahan tujuan yang kedua. Misalnya pengembangan pembelajarannya itu berbasis riset, ya, riset project based learning, ya. Jadi risetnya itu berbasis riset. Jadi mahasiswa dilatih proses riset untuk mendapatkan solusi atau menghasilkan suatu produk yang mampu bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Oke, nah kemudian kita mendesain. Desain itu pada intinya membuat blueprint atau spesifikasi. Bahan aja yang kita inginkan itu seperti apa? Seperti apa kualitasnya, ya? Desainnya seperti apa? Nah, tentunya harus memfasilitasi untuk mencapai tujuan khusus yang kita emban tadi. Tujuan khususnya tadi sudah disebutkan dua tadi, ya, misalnya. Kemudian tentunya konten atau materinya itu bisa memfasilitasi
peserta didik untuk berlatih ya keterampilan kreatif atau berpikir kreatif, literasi sains. Kemudian metode yang perlu, metode atau media. Apakah bisa ini medianya bisa misalnya berbasis IT, nah ya, karena sesuai dengan era sekarang atau berbasis authentic learning, nah bisa ya. Authentic problem metodenya, PGBL misalnya atau PBL tergantung. Kemudian sistem untuk menilai hasil. Nanti penilaian itu macam-macam ya. Penilaiannya apakah untuk mengukur hasil itu aspek kognitif. Nah, kalau kognitif bisa dengan tes, bisa tes essay, bisa tes pilihan multi tier misalnya, ya, bisa two tier, bisa three tier menyesuaikan dengan kondisi. Kalau itu keterampilan yang diukur, nah tentunya nanti instrumennya beda lagi ya. Instrumennya dengan melakukan pengamatan kinerja proses. Ya. Kalau sikap, nah, sikap bisa bisa dinilai dengan menggunakan instrumen observasi dan instrumen angket. Misalnya. Ya, jadi disesuaikan. Mengembangkan, tentunya kita dalam ini perlu mengembangkan bahan pembelajaran dari beberapa sumber yang ada, baik itu dari e-book, teks, dari digital, audio, visual, animasi, bahan dari web. Nah, ya. Kemudian selanjutnya develop ini memproduksi bahan, ya, membuat bahannya. Kalau pembelajarannya berbasis digital, tentunya membuat bahannya digital. Kalau pembelajarannya misalnya menggunakan menghasilkan media atau menggunakan bahan ajar elektronik, nah bisa bisa e-book berbasis misalnya software tertentu ya, bisa EPUB ya, bisa yang lainnya ya. Nah, kemudian setelah itu memastikan bahwa bahan pembelajaran itu dapat menyampaikan substansi pembelajaran secara efektif. Nah, ini yang perlu ketelitian dan kecermatan kita dalam menyusun bahan ajar. Jadi bahan ajar itu disusun secara runut atau sistematis, logis, dan juga bahan ajar itu disusun komunikatif agar mampu menyampaikan konten dengan efektif. Nah, tentunya di dalam pengembangan itu juga diselipkan ini, bagaimana siswa berlatih untuk memperoleh kemampuan atau keterampilan yang diharapkan. Nah, bisa dengan mini lab misalnya di dalamnya atau kegiatan pemecahan masalah ya yang di format di dalamnya juga ada LKVD-nya ya, LKVD untuk membantu siswa berlatih keterampilan tertentu atau keterampilan khusus, misalnya kreativitas dan literasi sains. Itu develop. Ini ringkasnya, nanti detailnya ada lagi ya. Nah, detailnya ada lagi. Oke.
Nah, kemudian mengimplementasikan. Nah, mengimplementasikan pada uji coba. Uji cobanya ini bisa dilakukan dalam skala kecil dan skala luas. Ya, kalau istilahnya di Teshmer itu small group dan ini field field test ya, skala luas. Jadi small group itu ya paling tidak 10 lah. Kalau full class itu satu kelas utuh ya. Bahkan disarankan supaya ada pengulangan atau iterasi dilakukan di beberapa kelas. Misalnya 2 kelas supaya ada pembanding dan kelihatan ininya konsistensi daripada hasil yang dicapai dari uji coba produk yang diterapkan. Bila memberikan hasil konsisten dengan N-gen minimal sedang, nah, bisa dikategorikan efektif. Ya, oke. Kemudian evaluasi. Nah, ini evaluasi penting nih evaluasi. Ya, kalau ini se- evaluasi dilakukan sebelum dan setelah dilakukan treatment. Ya, sebelum dilakukan treatment menggunakan model atau bahan ajar inovatif tadi. Ya, nanti dilihat gainnya, end gainnya. Ya. Itu evaluasinya. Ya, boleh di pokok bahasan, tapi juga boleh Anda melakukan sumatif kalau 1 semester, pembelajaran 1 semester, berarti ada sumatif. Ya, ini. Nah, dalam setiap tahap, nah perlu diperhatikan ya. Ini tiap tahap itu ada target-target yang dicapai ya. Nah, misalnya ini ya. Ini mana ya? Tabel ini ya. Oh, ini. Sebentar, saya buka dulu. Nah, misal, ya misal ini. Jadi sebelum Anda melakukan suatu penelitian, Anda perlu melakukan analisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan. Kebutuhan terkait bahan ajar inovatif tersebut. Berdasarkan Anda lakukan, istilahnya bisa Anda lakukan preliminary study. Nah, dari situ nanti akan ketahuan bahwa memang dalam penelitian Anda nantinya untuk mengembangkan bahan inovatif memang betul diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan. Ya. Tadi gap risetnya itu ketemu, ya, atau gap kebutuhan bahan ajar itu diperlukan. Bisa dilakukan terhadap siswa, baik juga dilakukan terhadap guru, analisis kebutuhan. Ya. Betul nggak siswa memerlukan bahan itu? Betul nggak bahan itu belum tersedia di lapangan? Ya. Nah, kemudian dilakukan tahap analisis. Nah, tahap analisis ini bisa
menganalisis dokumen, ya, dokumen potensi masalah pembelajaran evaluasinya. Kemudian objeknya apa? Kajian yang yang berdasarkan ini sesuai dengan model yang mau diterapkan atau pendekatan yang mau diterapkan. Di sini kemarin saya mencoba, ya tahun lalu lah, mencoba mengangkat tema teknologi hijau. Karena teknologi hijau ini sangat penting untuk sustainability development, ya, sustainable development goals, ya, merupakan isu tren saat ini, ya. Nah, jadi bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan dan tidak menyebabkan dampak negatif bagi manusia terutama dan juga bagi lingkungan. Nah, oleh karena itu sangat penting teknologi hijau, ya. Itu berdasarkan analisis sebelumnya, ini ketersediaan bahan ajar terkait teknologi hijau ini berbasis web, Bang Antonius, itu masih kurang. Apalagi yang berkaitan dengan konteks lahan basah. Di sini kita ingin memfasilitasi siswa dengan materi teknologi hijau dengan pendekatan STEM WBBL ini untuk mampu berlatih, ya, atau melatih, ada dua jenis, ya, kecakapan sosial emosional dan literasi lingkungan. Nah, ya, di sini, ya, nanti ada, ya, di bagian itu, ya, di tahap itu, ya. Tapi ini nggak didetailkan, kalau di teorinya itu didetailkan. Nah, di setiap tahap ini ada luarannya, ya, luarannya baik mengenai objek, ya, objeknya apa, lokasi. Kalau membutuhkan FGD ini kadang-kadang membutuhkan narasumber, ya, yang pakar terkait bidang itu untuk memberikan masukan. Boleh ada ada narasumber. Dari proses ini akan dihasilkan draft dokumen hasil kajian teknologi hijau dengan pendekatan STEM WBBL, ya, draft dokumennya. Nah, kemudian indikatornya dalam tahap ini nanti diharapkan draft kajiannya ini dokumen yang kita buat diharapkan valid, ya. Walaupun nanti tahap validasi itu pada tahap desain ini. Tapi draft yang kita buat ini sudah ini, ya, sudah hampir mateng gitu, ya. Sehingga diharapkan tidak banyak koreksi. Makanya perlu ini kajian yang lebih dalam dan komprehensif terkait potensi dan masalah pembelajaran. Jadi tentunya terkait ini dilakukan FGD biasanya dengan tim pakar. Jadi FGD ini fokus group discuss. Jadi tim pakar itu sekalian memvalidasi, dipertemukan sehingga pada hari itu juga selesai ininya masukan tim pakar. Kalau biasa kan dikirim. Nah, kalau dikirim itu lama itu, ya. Kalau dikirim itu bisa sampai dua, bisa sampai 3 minggu, bisa bahkan sampai 1 bulan lebih. Kalau dalam forum semua itu dia dikumpulkan, su-
kita presentasi yang pengembangnya kemudian langsung ditanggapi pakai, langsung diisi ini, catatan dari lembar validasi yang diberikan. Langsung divalidasi saat itu. Dulu saya begitu, sehingga cepat. Ya. Jadi tentunya yang harus disiapkan, ya, kalau di sekolah itu bisa modul ajarnya, ya, modul ajarnya lengkap dengan perangkat pembelajarannya dan instrumen tes. Jadi variabel terikat apa yang mau kita ukur itu tesnya disesuaikan. Kalau dia levelnya level SMP ya level SMP, level sekolah menengah atas atau level pendidikan tinggi ya disesuaikan. Jadi pada tahap desain dilakukan FGD dan validasi oleh pakar. Jadi validasi di sini. Diharapkan perangkat produk daripada draft STMBBN dan perangkatnya ini valid dan layak untuk digunakan pada tahap berikutnya. Jadi tahap FGD awal ini untuk mendesainnya supaya siap untuk divalidasi pakar. Tahap validasi pakar itu sudah ada justifikasi dari pakar bahwa dia valid. Ya. Kemudian tahap berikutnya dikembangkan, ya tahap pengembangan. Tahap pengembangan itu melakukan uji coba dan demonstrasi semua produk. Tergantung ya uji cobanya itu bisa dari segi ini ya. Pertama biasanya di situ ada keterbacaan ya. Uji one-to-one misal boleh ya. Kemudian uji kelompok kecil. Nah, pada kelompok kecil ini dilakukan demonstrasi semua produk tapi dalam lingkup peserta yang kecil tadi. Ya paling tidak 2 sampai 3 kelompok. Bisanya 9 orang masih boleh ya. Misalnya diuji cobakan, diterapkan pembelajarannya. Jadi semua produk termasuk misalnya diterapkan. Sudah valid ya. Lalu kita lihat bagaimana keterlaksanaan. Produk yang valid ini praktis atau tidak. Baik dari segi tahap-tahapannya, guru muda, ini lebih kemudian dari segi waktu, apakah ada kendala atau tidak. Ya, sehingga dihasilkan produk yang valid, tapi di sini pada tahap uji ini masih namanya efektif secara harapan. Karena belum diuji coba empiris secara luas. Jadi harapan baru. Kalau kepraktisannya kepraktisan harapan, ya. Kalau keefektifannya keefektifan harapan. Nah, baru nanti di tahap implementasi. Sama diuji, ya, tapi untuk sampel yang lebih besar. Misalnya world class atau diberikan beberapa kelas paralel. Ya. Nah, setelah diuji coba, perangkatnya dilihat kepraktisan dan keefektifannya. Jadi pada tahap development juga diukur tadi kepraktisan dan keefektifan, tapi keefektifan harapan untuk tahap implementasi produk yang dihasilkan itu produk empiris karena sudah diuji coba luas, ya, diuji coba luas sehingga diharapkan semua hasil penelitian yang sudah diterapkan
menggunakan model misalnya STEM, BBL tadi, praktis dan efektif secara aktual. Jadi sudah teruji secara aktual atau teruji secara empiris. Nah, baru di sini dilakukan evaluasi, ya. Evaluasi dari semua proses ini bagaimana? Apakah ada kendala atau tidak? Nah, kemudian dilihat juga datanya, ya, dilihat endgainnya. Sehingga dari tahap evaluasi ini dihasilkan produk empiris yang sudah teruji efektif, praktis dan efektif untuk meningkatkan KSE dan literasi lingkungan mahasiswa. Ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Saya stop share. Ada pertanyaan? Silahkan. Topik. Apa topik? Sudah ada gambaran model edik? Sudah ada, Pak. Rencana pakai EDI juga, Pak. Ya, pakai edik. Karena edik ini lebih simpel. Kalau menurut saya pernah mencoba beberapa model. Sudah model 4D sudah saya lakukan. Model edik, model box and go sudah saya lakukan. Ya, nah, model CAM juga. Nah, tapi yang lebih lebih mudah itu menggunakan model ED. Karena ED ini bisa dipakai di mana saja. Dan model ED ini juga bisa disisipkan model lain, ya tadi pada saat uji implementasinya tadi, ya. Bisa masuk ananya model testament di dalamnya itu bisa. Ya, masuk, ya. Sudah sudah ada gambaran? Ada masalah? Pertamanya ini gap analisis risetnya tuh, nah, ya itu yang perlu di dalam. Kemarin kan sudah saya lihat mahasiswa menulis di bagian pendahuluan sudah ada gap analisisnya. Nah, di situ. Jadi gap analisis itu mengacu ke fakta di lapangan dan teoritik yang ada, ya. Kemudian harapan, ya, ideal yang akan dicapai, ya, itu oke. Siapa lagi ada tanya? Mas Resto, Mas Resto? Anda, Pak, bertanya sedikit, Pak. Iya, silakan. Mas. Tadi kan yang ADI itu kan jadi kan kelebihannya kan di tiap tahap itu kan ada evaluasinya. Mm-mm. Itu malah berarti kan kalau yang dari yang Pian paparkan tadi kan evaluasi bagian akhir. Nah, sebetulnya itu yang evaluasi itu di tiap tahap tuh, Pak, atau tetap di ujungnya itu evaluasi yang skala besar itu di bagian akhir gitu. Evaluasi skala besar di bagian akhir, ya. Tapi setiap tahap tuh ada evaluasi. Karena di sini di bagian tahap itu ada ketercapaian indikator. Di setiap tahap tuh ada ketercapaian indikator dicek. Ya, seperti tabel yang saya ungkapkan tadi ada ketercapaian indikator setiap tahapnya. Nanti saya bagikan setelah perkuliahan ini. Ya, tadi kan ada ini nih, ketercapaian tiap tahap indikator. Nah, ini yang diamatinya di sini. Ya, ini ada ketercapaian indikator. Jadi setiap tahap ini tentunya ada luaran.
ya, luarannya itu apa, kemudian tercapai kada indikatornya di tahap analisis. Kita ngeceknya di sini, bila tidak tercapai kita lakukan revisi agar bisa diperoleh draft dokumen yang sesuai, ya, kajian di sini, ya. Makanya itu perlu FGD, perlu ada masukan orang lain, dah. Perlu ada masukan orang lain. Kalau masukan sendiri aja betul-betul aja nih semuanya, tidak ada yang kurang. Karena sudah ada kecenderungan, memang manusia itu sulit untuk menilai dirinya sendiri itu, sulit. Ya, bercermin, bercermin. Jadi menilai itu anggap saja itu bercermin, dicek atau dilakukan apa ya? Dilihat pakai lup atau mikroskop. Nah, kelihatan itu yang tadinya secara jauh karena kelihatan ya ternyata ini kelihatan anunya nodanya gitu ya. Nah, nodanya itu yang harus diperbaiki di analisis. Misalnya analisis konsep, kalau penelitian konsep sudah nggak dilakukan analisis konsep, analisis materi, ya. Nah itu yang bagian itu yang biasanya mahasiswa itu masih lemah. Membuat ini biasanya instrumen itu tidak membuat materi pembelajaran tidak berdasarkan analisis konsep, analisis learnernya, ya, atau siswanya atau peserta didik, Jadi kedalaman. tahapan analisis anu lebih luas apa dibanding tahap yang lain. Nah, enggak juga sih, tapi perlu masukan orang lain ini di sini, di analisis ini. FGD beberapa ini aja, misalnya dengan orang-orang tertentu aja, nggak usah semua. Ya, bila sudah dianggap mantap, nah baru FGD yang ini di sini. Atau FGD dengan teman sebaya dulu di situ, ya, atau yang lebih senior, yang mengetahui tentang Anda, masuk meminta masukan terkait analisis yang Anda lakukan. Kemudian draftnya seperti apa. Nah, nanti setelah itu anggap saja 85% matang sudah, atau 90% matang, baru masuk tahap desain. Kalau saya sarankan paling tidak 90%, ya, tahap desain ini. Nah, ini kita merevisi lagi berdasarkan masukan yang tadi, draft tadi disesuaikan, sesuaikan dengan indikator capaiannya, kemudian disesuaikan dengan ininya, ini variabelnya, ya. Apakah memfasilitasi itu dalam dokumen pembelajaran yang disiapkan. Dokumen itu kalau di sekolah ya modul ajar, ya, atau EUPP kalau di kurikulum 13, ya, LKPD dan instrumen. Gitu. Baru kalau sudah hampir matang baru ke pakar supaya nanti pada saat validasi pakar itu tidak bolak-balik, ya, diharapkan satu kali aja. Kemudian juga dalam membuat instrumen, nah instrumen ini Anda punya cadangan, ya, kalau bisa. Kalau istilahnya soalnya 10, ya paling tidak Anda buat 1,5 kali atau 2 kalinya. Sehingga bila ada yang tidak valid itu langsung dibuang, tidak lagi ke pakar. Ya, kecuali ini kes, istilahnya sarannya itu kecil, ya, bisa diperbaiki.
Kalau sarannya itu besar itu sudah langsung dibuang saja. Ya, kira-kira itu ya. Tentang apa Pak Resto? Analisisnya nih. Seperti yang Ulun kemarin sampaikan tentang penuntun praktikum, penuntun praktikum elektronik. Nah, yang berbasisnya itu mungkin belum dapat lagi yang mantap apa berbasisnya. Bisa berbasis web, misalnya ya. Atau anu, teknologinya yang digunakan apa? Pakai sigil kah atau pakai software apa? Berarti itu bisa jadi berbasisnya apa lah medianya, misalnya Nah, praktikum elektronik berbasis sigil, berbasis softwarenya itu iya, softwarenya ya. softwarenya. Nanti apa lagi? Ya banyak ya. Nah, kemudian materinya itu harus sudah ditetapkan. Kemudian rancangannya untuk berapa kali praktikum, ya? Di, Anda sudah di ini untuk target restu apa yang ingin diperbaiki kemampuan peserta didiknya itu apa? Literasi kimia gitu. Literasi kimia. Heeh. Untuk bisa literasi kimia itu diperlukan waktu berapa lama? Ya. Nah, itu pun belum dapat lagi referensinya berapa lama sampai. Kemudian aspek literasi kimia itu apa saja? Itu sudah tergambar di ininya dokumennya dan di bagian untuk melatihkan siswanya. Ya, oke ya itu ya. Memang 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 perlu merenung ini, ya, merenung. Saya juga dulu merenung juga dulu ini. Dapat ide penelitian itu waktu di pesawat Lion turun itu sudah jadi proposal saya tuh. Ya. Nah, ya. Saya tulis ya sehari dua lah. Paling lama 3 hari jadi proposalnya tuh. Gara-gara ini Lion pulang ke Banjarmasin sudah jadi proposalnya. Ya. Dapat itu modelnya dulu. Model Ismart itu dapatnya di waktu di penerbangan di Lion. Nah, jadi tuh ya sampai ada publikasinya. Seperti halnya kayak kule. Nah, kalau kule itu kan dapat ide rumus bensin tuh gara-gara tidur pas saat bergantung di kereta api itu tuh tidur bangun dapat rumus kayak kule itu dia mimpi 6 ekor kera itu ber, berada tangan loh. Ditulisnya dapat Nobel. Ah, gitu ya. Lo 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 biasa kayak kule dapat mimpi. Nah, seperti halnya Newton. Newton tahu Newton? Gimana tuh ceritanya Pak Niko Newton? Kejutan apel kalau apalah. Nah, tidur di Konon bawah katanya pohon apel apel. itu. Nah, Kejutan kejatuhan apel pohon apel juga. jadi hukum gravitasi. Nah, begitu ya. Nah, jadi nanti malam itu tidur setelah sholat taraweh, nah, bangun tidur sudah dapat ide. Selesai. Model-model begitu. Kalau orang yang sudah anu perenungannya ini tinggi. Sudah sampai ke bawah tidur. Ya, sampai ke bawah tidur. Tiba-tiba tidur ya. Model misalnya Ibnu Arabi. Nah, itu membuat buku tuh perjalanan dari Cordoba dia ke Mekah. Bisa menghasilkan buku ratusan. Ya. Saya umroh
belum menghasilkan buku baru itu. Ya, kalau itu berjalan dari Konoha itu bisa ratusan buku dan anu, bukunya kalau di kita ini bestseller bestseller semuanya. Ya, nah itu kalau siapa tahu, ya asal gua tidurnya itu ini bacaan belum, ya. Oke ya, cuma selingan saja ya. Nah, jadi misalnya ini ya tadi ya, sebentar saya ini stop share dulu. Saya lanjutkan Pano tadinya, ya. PPT tadi mana ya? Oh ini sebelum saya lanjutkan PPT tadi, ini memang ada beberapa ini ya. Saya perlu sharekan. Nah ini misalnya kalau Anda menggunakan model box and gold, ini ada 10 langkah. Nah 10 langkah. Kalau Edi tadi berapa langkah? Pak Taufik? 5, Pak. Nah 5. Kalau box and gold ini sampai 10. Ya, nah, pada memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur itu relatif kompleks. Ya, ini. Tapi hasilnya ya, hasilnya bagus biasanya. Ini memiliki validitas tinggi ya, biasanya. Nah, kalau Dick and Carry juga tahapannya banyak ini, sekitar 10 tahap juga ya. Bersifat umum. Jadi Dick and Carry ini model apa saja tuh bisa dengan Dick and Carry ini ya. Terlalu luas. Nah, jadi terlalu sampai sumatif dia. Kalau penelitiannya tidak 1 semester, misalnya membuat buku 1 semester itu tidak bisa menggunakan model Dick and Carry. Ya. Model CAM, nah model CAM ini tidak terstruktur. Nanti bisa di sini bisa dilihat nanti. Saya kasih ini filenya ini. Bagaimana model CAM itu gambarannya. Ya, sudah pernah lihat Pak Taufik model CAM itu gambarannya seperti apa? Nah, di sini nih model CAM. Mana ya? Ini model ini. Nah, kalau ini model 4D ya. Model 4D ini define, design, develop, disseminate. Nah, ini tahapannya ya. Ada analisis awal akhir, front end analysis, nah kemudian analisis SWOT, analisis tugas, kemudian muncul spesifik fungsionalitas media format. Nah, ini tahap perancangan. Baru setelah ini masuk ke validasi ahli, kemudian uji coba pengembangan, uji coba empiris, ya kalau tadi uji coba ininya aja, demo aja di sini ya. Kemudian uji coba empiris, validasi, kemudian selanjutnya disebarkan. Setelah betul dinyatakan valid, efek, praktis dan efektif. Nah, kalau CAM, model CAM itu model melingkar. Di sini ada ya. Semuanya ini model MPE, model banyak ya. Kalau saya jelaskan satu-satu ini nanti terlalu banyak Anda ya. Ini model ED ada di sini ya. Nanti bisa dilihat. Nah, ini model CAM. Jadi mulainya boleh dari mana saja. Tidak harus berurutan. Kalau model, tapi bagian-bagiannya setiap model itu hampir mirip. Ya, bisa kalau dipilah-pilah ada analyze-nya. Sesuai dengan ada desainnya, ada developnya, ada implementnya. Ya, hampir hampir sama sebenarnya semua model sama-sama. Kemudian evaluasinya
diletakkan di sini. Ya. Jadi evaluasinya bisa evaluasi instrumen, bisa evaluasi formatif, bisa evaluasi sumatif. Hmm. Tapi Anda bisa memulai tidak dari ini, analisis langsung Anda masuk desain juga boleh. Nanti disesuaikan dengan ininya, kebutuhan siswanya, ya. Jadi ini tidak berurutan, tidak apa-apa. Kelemahannya mode ini tidak berurutan. Ada 9 langkah. Nah, yang sedikit langkahnya itu tadi yang model 4D sama model 8D, ya. Tadi sudah disebutkan. Ya. Model 8D ada 5 langkah. Ya, nah nanti dia memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, nanti bisa dilihat di tabel tadi. Nah, ya. Model Edi juga memiliki kelemahan. Ini sederhana keunggulannya. Mampu menjalankan pembelajaran efektif, efisien, dan menarik. Banyak tertarik dari berbagai pihak, terutama guru, instruktur, pengembang, pengelola yang menggunakan. Termasuk saya dan Anda. Ya, terakhir ini ada dua tiga tahun terakhir ini saya menggunakan model Edi. Mau pindah ke model lain itu kayak rasanya kurang ini ya, kurang serok saya. Nah, jadi model ini tuh sudah enak buat saya. Ya. Walaupun, nah kelemahannya bagi guru yang kurang memiliki kemampuan menyusun desain pembelajaran, jadi sulit beradaptasi. Nah, makanya sebelum sampai materi ini, Anda sudah diminta kemarin itu mengkaji betul-betul gap research-nya supaya nanti pada saat mengembangkan desain itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tujuan bahan atau materi strategi pembelajaran perangkat pembelajaran secara jelas. Model ini tidak jelas, makanya di judul itu harus disebut. Ya. Misalnya etnostem, nah kan jelas. Jadi tahap-tahap pembelajarannya sesuai dengan etnostem. Tujuannya, nah tujuan ini jelas sesuai dengan indikator ini. Variabel terikatnya apa? Melatihkan misalnya literasi kimia. Nah, ya, berarti literasi kimia tinggal digali aspek-aspek literasi kimia dan indikatornya. Nah, ya. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena evaluasi itu bagian yang sangat penting. Medianya juga apa? Yang relevan dengan model, termasuk penilaian. Nah, bagian ini tadi yang perlu bagi yang memilih ED, bagian ini harus diperkuat, bagian yang kelemahan, supaya ini tidak bingung. Jadi sudah clear, ya, sudah clear gambaran terkait bagaimana mendesain, adaptasinya seperti apa. Kalau mau menginsertkan keterampilan tertentu di bagian mana menginsertkannya, itu sudah tahu. Ya. Pembuatan tujuan, nah tujuannya juga penting. Tujuannya itu nanti harus A, B, C, D. Nah, tahu A, B, C, D, Taufik? Tidak, Pak. Hah? Nah, audience, behavior, condition, and degree. Nah, tujuan di pembelajaran dengan mode ini itu A, B, C, D. Nanti di, diberikan contohnya, ya. Anggap aja Anda menggunakan mode EDI. Karena tadi saya dengar Pak Taufik, Pak Restu, Pak Niko menggunakan model apa, Pak Niko? Em,
Jadi agak Desa- ragu ya. Desain Awalnya pengembangan pakai apa? Dick and Carry Pak kemarin Oh, rencananya ya, Pak. ya nggak apa-apa, Dick and Kelly bagus juga. Tapi itu cenderung Tapi untuk agak panjang ya Pak ya. 1 semester, Pak. Waduh. Di sini ada langkahnya, Nas. Yang Ya, yang sumatif itu emang harus di akhir semester ataukah bisa tes sumatif dari misalnya bab itu gitu Pak? nah, Yang kan bias. memang ada bagian Biasanya yang kalau memang kalau kalau bab bab itu berarti formatif dong. Cenderungnya kalau bab itu formatif. Kalau formatif itu Anda lebih disarankan menggunakan model ini, Tesmer atau di ini boleh nih, yang ini apa, Edi. Nah, coba dilihat model apa tadi, Dick and Carry. Nah, di Dick situ. and Carry Pak. Nah, Dick and Carry ada, ya. Panjang tahapannya ya. Nah, ini Dick and Carry. Oh, ini Dick and Carry. Ini yang sudah di penyesuaian 10 langkah. Ini yang sudah disesuaikan 10 langkah. Ini model pengembangan instruksional. Ini mengacu ke Dick and Carry. Sama ya. Ada yang resminya. Mana ya? Oh iya, ya tadi ya. Berarti itu ya. Coba dilihat ini adakah lagi. Nah, ini Dick and Carry. Nah, model Dick and 10 langkah. Siap 10 langkah memiliki box and goal. Box and goal itu juga mengacu ke sini sebenarnya. Ya, ide-idenya itu juga dari sini juga. Nah, menetapkan tujuan, menganalisis peserta didik dan konteks, menganalisis instruksi instruksional ya, menulis tujuan, mengembangkan instrumen, kemudian mengembangkan instruksional strategi atau model pembelajaran, membuat instruksional material, laksanakan formative evaluation. Kalau formative evaluation baru sampai sini nih. Ya, belum selesai Iya tahap. Pak. Ya, belum selesai tahap. Kecuali dibatasi sampai tahap itu. Ya, nah, baru nanti desain summative evaluation. Ini di Care. Nanti dicek juga ini. Semuanya kalau perlu. The Systematic Design of Instruction. Nah, ini bukunya nih. Ya. Saya rasanya punya bukunya ini. Yang relatif baru. Ya, yang relatif baru. Hmm. Oke. Nanti bisa dibaca ini ya. Nanti saya share. Tapi ini Iya Pak. terstruktur bagi ini tahap-tahapannya jelas ini ya. Cuman ini aja, panjang aja tahapannya. Sebenarnya model Edi itu juga ini penyederhanaan dari model Dick and Carry ini. Penyederhanaan. Oke, sudah ada gambaran ya. Ada yang tanya lagi, siapa mau? Bapak, Silakan, silakan. anu,
Kan tadi Edi itu bisa dari yang Dick and Carry. Kalau yang 4D itu dong Pak, kan itu 4 aja tuh. Iya. Ya, 4D, 4D. 4D itu dikembangkan sebenarnya untuk mode pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ya, anak berkebutuhan khusus dilakukan di tempat pelatihan. Itu dikembangkan dari 3D sebenarnya. Dari 3D menjadi 4D oleh Tuelker, kemudian dikembangkan oleh Tiagarajan. Nah, ya. Oke. Yang ditanyakan apa? Sebenarnya cocok aja, bisa aja dipakai. Karena dia bisa untuk pelatihan, bisa juga untuk pengembangan pembelajaran. Tapi diorientasikan pada pengembangan pelatihan khusus anak berkebutuhan. Waktu awalnya. Ya, tapi sekarang sudah adaptasi adaptasi sehingga bisa disesuaikan. Anda menggunakan model 4D tidak masalah sebenarnya. Yang penting Anda konsisten setiap tahapannya. Cuman wujukan teorinya itu lama, itu tahun 74 gitu. Ya, tahun 74. Model 4D itu tahun 74. Mau Oke, memakai oke, 4D, Pak. guys? Enggak, Pak Ulun S1-nya kemarin tuh pakai yang 4D itu. Ah, Terus yang S2 ini mau coba yang lain gitu loh. oh iya, nggak apa-apa Budi Pak, boleh saja. Ya, ya. Materinya apa Budi Pak? Nah, Ulun materinya tuh belum pasti, soalnya Ulun ngajarnya itu kan kalau di sekolah itu PKK. Nah, PKK. enggak maunya tuh materi PKK juga, tapi PKK itu kan eh, prakarya gitu loh, Pak, Ya sama bisa aja, guru. tapi Nah, yang bernuansa IPA. enggak. Nah, mau ngambil yang itu, cuma masih nyari yang materi yang pas gitu. PKK itu kan terkait ini ya, kerajinan salah satunya. Atau membuat membuat produk apa begitu ya. Bisa bagus kalau bisa dipakai di sekolah juga. Artinya nanti produk yang dibuat itu bisa digunakan di sekolah. Bisa Bisa untuk lah, Pak. bisa Kayak untuk proyek P5. ini yang proyek ulun di sekolah itu ulun kembangkan. Proyek P5-nya dikembangkan. Bisa, nggak ada apa-apa. Cuma disesuaikan. Jadi misalnya modul ajarnya disesuaikan. Tapi harus ada sainnya ya. Kalau PKK itu bisa ini interdisiplin dengan bidang lain boleh. Kenapa Pak? Bisa saja. Karena S2 itu memang bagusnya interdisiplin dan multidisiplin dalam menyelesaikan permasalahan. Tinggal kajian teori, kemudian kajian model yang bersesuaian untuk pengembangan bahan ajarnya aja. PKK Anda mau membuat apa? Membuat proyek misalnya Tinggi rencananya mau proyek sih, Pak. menggunakan bahan bahan limbah untuk menghasilkan karya kreasi. Kan bisa? Kayaknya bisa. Itu Nah, pengembangannya pakai apa, Pak? Berarti, Pak, model yang anunya tadi itu. ayo tinggal dibuat pilih aja model Edi juga boleh. Ya. Oh, gitu. Yang penting logikanya itu masuk. Ya. Hehehe. Anda harus kuat tadi. Kalau Edi itu guru cenderung memiliki kelemahan apa? Ya. Nah, kelemahannya itu Anda harus sudah pahami betul sehingga nanti pada saat Anda di lapangan pada saat mau menerapkan itu tidak terjadi kendala. Tadi sudah saya sebutkan ada berapa tadi? Ada tiga kayaknya kelemahan. Ya.
Kalau tahapan detail ED ini ada, ya ada. Jadi dia evaluasinya juga formatif dan sumatif. Disarankan sampai ke sumatif. Tadi ada kelemahannya. Nah, bisa masih ingat apa Bu Dipa? Apa aja Bu Dipa? Model ED memiliki keunggulan tadi apa? Kelemahannya apa? Masih ingat? Bu Epa masih ingat Bu Epa? Nggih, Pak. Apa kelebihan dan kelemahannya apa model ED? Yang keunggulannya itu sistematik tadi Paulun catatnya. Nah, kemudian apa? Apa lagi? Nah, itu dia. Kelemahannya mungkin karena evaluasinya di setiap tahap, Pak ya. Nah, itu malah unggul, keunggulan itu. Sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan baik. Karena setiap tahap. Jadi karena evaluasi setiap tahap itu namanya ini quality assurance, ya, jaminan bahwa model pengembangan ini akan memberikan hasil yang bagus. Ya, modelnya sederhana, ya. Kemudian menarik, karena mudah tadi menarik bagi guru, instruktur, dan pengembang, pengelola pendidikan, misalnya gitu ya. Kelemahannya terkait kemampuan mendesain pembelajaran. Nah, ini kelemahan. Ini coba saya ulangi lagi ya. Itu harus diantisipasi. Nah, ini tadi. Nah, kelemahannya itu ya. Oleh karena itu kita perlu beradaptasi, ya, bisa mengadaptasikan, ya. Tentunya kalau menggunakan IT, nah disesuaikan, ya. Karena dia pemilihan medianya itu tidak khusus, evaluasinya juga tidak secara khusus. Kemudian ini tujuan, bahan, materi, strategi pembelajaran, media tidak tergambar secara khusus. Nah, oleh karena di bagian itu diperkuat dalam model pengembangannya. Oke, bisa ya. Sebenarnya juga panjang kalau sampai tahap sampai sumatif ED ini, ya. Tapi biasanya kalau formatif itu terkait assessment ini ya, untuk mencapai tahapan assessment for learning formatif ya. Tapi juga bisa untuk membangkitkan motivasi di sana di formatif. Kalau assessment in learning itu secara keseluruhan ya, satu semester. Nggak apa-apa, satu semester nggak apa-apa. Anggap saja sekitar 7 pertemuan atau 7 sampai 8. Tergantung jenis ininya yang ditarget. Kalau keterampilan berpikir tingkat tinggi biasanya tidak dalam waktu singkat. Ya sekitar 6 pertemuan lah bisa. 6 atau 7. Karena harus melatihkan dulu. Siswa harus ngerti, paham, baru baru dia
bisa terampil ya. Latihan itu supaya dia terampil. Oke ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, gambaran konkretnya seperti apa? Ya, gambaran konkretnya seperti apa? Oh, ininya ada mau jalan apa? Nah, jadi secara ringkas, pertama melakukan analisis. Analisis itu terkait model pembelajaran terbaru. Kemudian juga perlu juga menganalisis syarat-syarat pengembangan model atau bahan ajar inovatif. Nah, itu perlu diperhatikan, ya. Kemudian tahap desain, nah ini menetapkan secara sistematik mulai dari tujuan pembelajaran, skenario, kegiatan belajar, merancang perangkat, merancang materi, media, dan evaluasi. Ini tahap desain. Mohon maaf Pak, belum tampil Pak tadi. Kok belum tampil? Kalau di Masih sini, yang masih yang judul tadi nih Pak. oh ya kah? Oh berarti terganggu lah. Nah ini, tadi memang ada yang sempat kali, ini Bang bisa jalan. Nah, Ini ya bisa, Pak. sudah, Pak. Nah ya, Nah, ini ya, develop ini tadi realisasi rancangan. Jadi yang didesain, yang dirancang itu direalisasikan dalam bentuk produk. Jadi sudah real nih ya. Jadi yang desain ini masih dalam bentuk kerangka konseptual. Nah, ini dalam bentuk real. De- Pengembangan dan siap diimplementasikan. Di dalam ini juga sudah dilakukan validasi di develop. Sudah dilakukan validasi ya. Nah, validasi ahli ya. Nah, dan uji coba. Jadi uji coba demo untuk melihat kepraktisan dan efektivitas harapan. Ya. Kemudian tahap implementasi, implementasi yang telah dikembangkan pada situasi nyata di kelas. Ini whole class minimalnya. Kada boleh kurang dari satu kelas ya. Jadi disarankan adanya pengulangan atau iterasi. Misalnya dua kelas paralel. Boleh modelnya sama, boleh modelnya berbeda sebagai kontrol ya di bagian ini pada saat implementasi. Jadi ada yang eksperimen, ada yang kontrol boleh, atau sama-sama ini model yang kita terapkan, tapi dia merupakan ulangan atau iterasi. Ya. Kemudian evaluasi. Nah, untuk mengecek apakah sistem pembelajaran yang sudah dibuat atau dikembangkan itu berhasil. Ya, evaluasi dalam bentuk formatif dan sumatif. Ya, oh, ini sudah tadi ya kelebihan model ED. Ini sudah. Nah, tersederhana, terstruktur, sistematis sehingga mudah digunakan oleh pendidik.
kekurangannya sudah ya. Ini tahapannya. Nah, jadi pertama yang dilakukan, apa yang dilakukan pada tahap analisis? Lakukan need assessment, analisis kurikulum, analisis kebutuhan, analisis materi. Nah ini bisa misalnya buku Pak EKPD terserah. Dilihat kurikulumnya, dilihat ini. Kalau kurikulum sekarang kurikulum Merdeka, dilihat kurikulum Merdeka. Materi esensialnya ada anunya, capaian pembelajarannya atau alur pembelajarannya itu seperti apa dicek. Misalnya ini hidrokarbon. Nah, ya, analisis kurikulum di sini nah, menganalisis struktur ya, kemudian menyajikan rancangan. Nah, ini hidrokarbon nih ya. Ini kata kerjanya di sini sudah lumayan bagus, bisa memfasilitasi hot ya. Nah, misalnya itu sudah ya. Oke, dilanjutkan. Nah, oleh karena itu perlu disediakan buku cetak atau AKWT yang berkaitan dengan peran lingkungan lahan basah dalam pembelajaran kimia. Kalau di sekolah belum ada buku cetak secara khusus itu, ya. Nah, oke, misalnya modul praktikum juga boleh. Materi, nah materinya apa saja yang bersesuaian dengan ini dianalisis secara konsepnya dan nanti dikaitkan dengan lahan basah. Nah, gitu ya. Kemudian didesain tahapannya, ya. Jadi mendesain pembelajaran, mendesain media, mendesain instrumen. Didesain itu minimal 3 ini, boleh lebih, ya. Nih, kemudian apalagi menyusun indikator yang sesuai dengan kurikulum. Jadi indikator pembelajarannya itu tujuan, model, bisa kooperatif, bisa STEM, ya, pendekatannya, bisa yang lain. Kemudian analisis tugas, nah, ya. Kemudian teknik pembelajaran apa yang sesuai, ya. Ya, teknik penilaiannya apa yang sesuai dengan indikator tadi, ya, atau IPK, indikator pencapaian kompetensi, nah, ya, dibuat. Nah, mendesain media, medianya seperti apa, ya, sehingga pembelajarannya itu interaktif dan efektif untuk meningkatkan keterampilan yang diharapkan, bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam hal berpikir kritis, misalnya karena tadi tingkatannya ada menganalisis dan meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, nah misalnya ini dibuat desain karena di kita tuh ada lahan gambut, ya misalnya salah satu tema percobaannya mengisolasi asam humat dari tanah gambut. Ya, tanah gambut ini bukan di Gambut aja, di Batola juga ada, ya. Di Kalimantan Tengah banyak juga, ya. Pernah saya cek di Batola juga ini lumayan bagus di daerah Tamban itu, anunya kadar asam humatnya. Ya.
Nah ini ya mendesain LKPD-nya lengkap dengan wajib. Jadi dicari koper yang sesuai, kemudian KD IPK tujuan pembelajaran, kemudian ada penjelasan modelnya atau strategi pembelajaran atau pendekatan pembelajaran, ada wacana yang harus dilakukan tugas-tugasnya, panduan praktikumnya seperti apa. Dibuat begitu. Ini baru desainnya, ya. Desain awal nih draft, ya. Jadi draftnya yang kita buat tuh sudah hampir mencerminkan isi lah, isi yang sesungguhnya, hampir mencerminkan. Saya bilang tadi 90% draftnya ini harus sudah ini, ya. Setelah produknya tadi dibuat atau draftnya, nah baru diuji kelayakannya dengan cara validasi. Ya, validasi itu dilakukan oleh ahli media, ahli materi, ahli bahasa. Ya, minimal 3 validatornya, bisa 4, bisa 5. Jangan 2, ya. Oke, nah selanjutnya apalagi? Pengembangan. Nah, pengembangan. Jadi dalam tahap pengembangan itu di samping membuat tadi LKVD tadi juga bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada untuk dijadikan sebagai bahan materi dalam LKVD. Ya, nah ini. Nah, isinya gini nih. Nah, ya, desain. Ini desain masih ini desainnya. Nah. Nanti wujud detailnya itu ada setelahnya, ya. Nah, jadi ada lembaga ini desainnya, kemudian dari sininya modelnya, ada wacananya, ada tugas-tugasnya, ya. Nah, ada kegiatan praktikum prosedur kerja sampai dia nanti bisa mengisolasi asam humat, gambut, dan mendapatkan struktur-strukturnya sehingga di strukturnya dia bisa mengenali gugus fungsi. Mengapa air gambut atau tanah gambut itu pH-nya rendah atau asam. Setelah dicek di struktur, nah banyak mengandung gugus COOH dan OH. OH di sini OH fenolik, OH fenolik ini sifatnya asam lemah, ya. COOH, nah banyak. Sehingga wajar sifatnya asam. Nanti aplikasinya untuk apa saja? Nah, asam humat ini berdasarkan karakter dari gugusnya ini bisa digunakan untuk berbagai macam. Sebenarnya bisa juga untuk absorben, untuk apa ya. Ini lembar validasinya contohnya ya. Dari aspek format, bahasa, isi, dan lain ya. Dan tugas. Karena dia memasukkan praktikum, berarti tugas kelompok, tugas anak. Memfasilitasi enggak. Nah ini contoh ya. Contohnya benar begini. Nah, keterlaksanaan pada saat dilihat juga ya. Nah, kemudian tahap implementasi seperti apa? Sesuai dengan tahapan pembelajarannya. Kalau pemecahan masalah ya tahap-tahap pemecahan masalah. Kalau STEM, tahap-tahap STEM. Betul nggak semua langkah-langkah pembelajaran atau sintak pembelajaran itu sudah diimplementasikan dalam pembelajaran yang tercermin di rancangan pembelajarannya, di desainnya, atau di RPP-nya, atau di modul ajarnya. Nah ini evaluasi terakhir bisa dilakukan evaluasi proses pembelajaran, kemudian evaluasi produk terkait sikap siswa, peningkatan kemampuan. Nah, berdasarkan itu,
Kalau seandainya masih belum bagus atau masih ada kekurangan, nah bisa dilakukan revisi akhir berdasarkan saran observer. Ya observernya bisa tiga, minimal dua. Kelemahannya dua ini apabila nilainya berbeda jauh. Penilai satu dengan penilai dua. Nah, ini ada kasus di Unlam tes ASN dosen. Nilai satu dengan penilai dua itu jauh beda. Yang satu meluluskan, yang satu ya tidak meluluskan. Anda mengambil kesimpulan apa, Pak Taufik? Kalau validatonya dua, satu menyatakan valid, satu tidak valid. Kalau lu nggak Akhir- bisa valid aja jadinya Pak Ai. Nah, akhirnya kementerian memutuskan tidak valid, tidak lulus. Karena perbedaannya ini jauh, 10 angka jauh. Ya. Nah, model begitu. Makanya disediakan tiga. Nah, tiga itu bila duanya sama, yang satunya dianggap sudah terpenuhi. Ya, validatornya tiga untuk siap-siap. Ya, untuk siap-siap. Jadi nanti bisa aja datanya diambil dua validator atau ketiga-tiganya nggak jadi masalah. Ya, jadi penelitian itu perlu antisipasi agar tidak mengulang pekerjaan. Ya, kalau tadi validasi ulang tuh. Seperti saya jelaskan tes dosen gitu ya. Mau tidak mau kementerian, wah ini nggak bisa ini, nggak bisa diambil kesimpulan sudah dianggap tidak lulus. Kan bisa merugikan peserta, jangan-jangan dia bagus. Tapi karena tadi validatornya cuma dua, nah makanya disarankan tiga. Ya, oke ya. Ini ada. Daftar pustakanya disarankan yang mutakhir, state of the art, ya. Jadi validitas konten itu dilihat dari kemutakhiran daftar pustaka salah satunya. State of the art itu kalau menurut Plum and Niven itu ada. Makanya diambil tahun-tahun paling tidak ya kalau ini 10 tahun terakhir, jangan lama banget ya. Artinya kasus ini masih relevan untuk pembelajaran saat ini. Ya, oke. Nah, ini banyak sebenarnya. Ada. Nah, ini tadi yang ditanya oleh Niko ya. Oke, sampai di situ ya. Kalau saya tanya Pak Niko, nah Pak Niko kira-kira dari model yang dikembangkan tadi, model desain pembelajaran, apakah sudah jelas memilih Ini Pak. antara ED dengan yang 10 langkah? Menurut Dick and Carry Carry, ini saya punya buku yang Dick Carry Carry ini bukunya baru ya. Kalau yang lama tuh Dick and Carry, kalau yang baru tuh Dick Carry Carry. Ini 10 nih, ya. 10 tahap. Kalau sanggup silakan ya. Jadi dilihat dari sumber daya yang ada ya, kemudian dilihat dari waktu. Kalau dua-duanya memenuhi syarat silahkan lakukan ya. Kalau Anda terkendala dari segi waktu, nah Anda bisa cari desain model pengembangan yang lain ya. Ya, Karena nanti banyak sambil ba- banyak dipikirkan ulang, Pak. banyak pilihan. Karena ada banyak pilihan kecuali satu aja ya. Ini tadi 10 tahap. Ada yang ditanyakan?
mulai identifikasi tujuan sampai kepada tahap mengembangkan dan melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif. Nah, tujuan tadi harus A, B, C, D. Tadi tanya Pak Taufik nih, ya. Sudah paham Pak Taufik A, B, C, D. Ini contohnya Pak Taufik. Mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D. Coba, Pak Taufik mau ngambil yang mana Pak Taufik? Yang pertama, kedua, ketiga. Pertama, Pak, Yang pertama, A-nya yang mana, audiennya yang mana? peserta didik. Nah, peserta didik atau peserta program pelatihan. B-nya, B tadi apa, Pak? B Biar, itu biar, biar. behavior atau tingkah laku. Atau KKO-nya. KKO tahu lo? Apa KKO? Pak Taufik. Ayo, Fik. Gesto apa Bantuin jawab, Gesto? Kak. Gesto apa KKO Gesto? Kerja operasional, Pak. Nah, kata kerja operasionalnya yang mana? Jangan sampai Mampu. menulis instructional goal-nya itu salah. Hah? Apa topik apa? Pindah kali ini memilih nomor satu. Mampu menulis lah, Pak. Nah, menulis ya menulis, mampu Hmm. menulis artikel ilmiah berupa jurnal. Ini anunya. Ini behavior. Ya. Kemudian conditionnya yang mana? Condition. Yuk. Data hasil penelitian dulu. Nah, diberikan data hasil penelitian dan data hasil. Kemudian terakhir D-nya apa? Degree-nya yang mana? Degree sesuai kaidah. Nah, sesuai kaidah. Gitu caranya membuat jadi kita harus A, B, C, D. Nanti kalau Anda mau membuat bahan aja, kalau tidak A, B, C, D dikurangi tuh. Ya, oke ya. Ini nanti bahan presentasinya ini dikasihkan. Sebenarnya banyak deh. Ya, tapi tentunya nanti Anda akan bisa menyesuaikan pengembangan bahan ajar inovatif ini sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kompetensi yang mau Anda latihkan kepada peserta didik. Kalau ada yang mau tanya silakan lagi, ya, sebelum ditutup. Ini tadi membuat tujuan, ya. Nah, ini kemudian membuat ini. Dalam membuat buku atau bahan ajar itu memperhatikan entry behavior daripada siswa. Siswa tuh levelnya sampai mana sebelum masuk ke materi tersebut. Jangan langsung lompat. Ini ada tanda entry behaviornya ini merah. Nah, sebelum siswa mampu menjelaskan tentang Juna, siswa itu harus sudah mampu membuat laporan. Itu entry behaviornya. Nah, atau juga sudah melakukan penelitian, ya sudah melakukan penelitian, sudah membuat laporan siswa itu baru ini KKO mampu menulis jurnal ilmiah itu di ya. Jadi
untuk bisa sampai kepada menulis, nah siswa itu harus mampu menjelaskan konsep yang ada di jurnal dalam bentuknya. Kemudian karakteristik, mengidentifikasi komponen. Artikel itu seperti apa sih? Kemudian ada isi-isinya, ya, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Menulis draft, nah, kemudian menulis artikel yang siap direview, ya. Jangan draft ini langsung di ini dimasukkan di submit, jangan. Sudah siap review, ada review telaah dulu, ya. Kemudian bagaimana menyajikan data hasil penelitian supaya data penelitian yang disajikan itu komunikatif. Jangan data semuanya dalam bentuk verbal, ya. Itu bisa disajikan juga dalam bentuk visual sehingga mudah. Kemudian setelah paham itu semua, nah baru nanti sampai di puncak ininya behavior yang diinginkan sesuai dengan KKO-nya, ya. Jadi di buku yang Anda tulis itu mode berurutan gitu anunya anunya, ya. Nah, juga nanti terkait bagaimana pengembangan tes. Tes dan asesmen itu, nah Anda memilihnya tes apa? Kalau dia terkait keterampilan, tentunya tes performa yang diharapkan. Performa itu nanti ada portofolio dan demonstrasi. Nanti bagaimana menilainya? Nah, saya ajarkan pada pertemuan yang akan datang. Ada saya kena tes pop, kalau keterampilan kalau dan tes performa ini portofolio ya. Nah, kemudian pengembangan strategi instruksional. Instruksionalnya itu seperti apa? Ya, kalau di dalam video itu nanti ada intronya dulu, kemudian ada sesi materi intinya, kemudian ada summary. Ya, dalam hal penyajian. Khusus untuk yang ini ya, elektronik yang interaktif. Juga dilengkapi dengan bahan-bahan yang bersifat ini pendukung media, ya. Sistem deliverynya itu harus masuk, ada teks, audio, visual, video, kemudian link digitalnya kalau membuat bahan ajar digital. Kemudian penguji kalau formatif, nah kalau formatif ini ada one to one, biasanya minimal 3 orang deh, ya. Kemudian small group ini kalau di bukunya ada tuh sekitar 7 orang minimal. Bisa diambil 9. Kemudian field test itu minimal sekelasnya itu 17 kalau di sini tulisannya. Jadi bisa diambil kelasnya relatif ya minimal 20. Ya. 20 itu masih sudah satu kelas untuk. Nah, apa nih kira-kira nih? Problemnya ya ada 99, revisinya hanya satu. Kebanyakan problem sampai anu tuh. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian mengembangkan
evaluasi ya dan seterusnya. Nanti evaluasi itu disesuaikan dengan apakah dia online atau offline. Kemudian juga disesuaikan dengan waktu ya, waktunya. Demikian perkuliahan kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita berapa kali pertemuan lagi? Saya tunggu minggu depan draftnya punya Anda. Ya. Minggu depan masih kuliah nggak, Pak? Ah, minggu depan masih kuliah. Kalau enggak, aja, konsultatif aja bisa. Karena targetnya 2 minggu lagi Anda sudah menyelesaikan ininya. Bab 1, bab 2 ya, ya sama produk bahan ajar. Produk draft bahan ajar. Produk bahan ajar itu saya anggap sebagai tugas sebagai penilaian untuk MIT-nya ya. Sedangkan bab 1, bab 2-nya itu tugas ya. Hari ini pertemuan keempat kelima. Kalau di Simari Lima, sudah Pak. kelima. Nah, berarti kita itu sampai 8 ya. MIT itu masih ada Anda 3 2 minggu lagi, Pak. 2 minggu 3 minggu lagi ya ya, biasanya. 2 minggu. Minggu ketiga itu sudah diuploadkan di Simari ya. 3 minggu, Pak. Maksimal itu maksimal. Lebih cepat lebih bagus. Tapi kualitasnya diharapkan bagus ya. Tidak kaleng-kaleng gitu. Tanya Pak sebentar. Ya silakan Bu Eva. Ini masalah upload tugas Pak di Semari itu kan lu lihat ada yang tanggal 26 tuh untuk Itu yang bab 1, bab 2. bab 1, bab 2 dan mapping jurnal. Mapping jurnalnya sudah kemarin, Bu. Tinggal Ibu tambah di mapping jurnalnya itu teori teori belajar yang berhubungan dengan ini kan kemarin sudah 4 jurnal tuh ya. Nggih, Nah, sudah cukup, tapi tidak ada teori belajar sama empirical study yang mendukung. Ya, jadi teori belajar sama pendapat ahli. teori belajarnya itu seperti yang Pian beri contoh tabel dari S1 kemarin kan Pak, dimasukin kayak gitu kan. Ya, teori belajar, jadi teori belajar yang mendukung itu dimasukkan di bab 2, Bu. Jadi di jurnal itu, seperti jurnal pian yang kemarin tadi, yang Anda dibahas, yang tabel itu, ditambah yang Oke, berkaitan dengan teori yang mendukung model pian apa. Misalnya konstruktivism, teori konstruktivism. Ya, atau teori pemrosesan informasi. Ya, teori cognitivism. Tergantung ininya, Ibu mau melatihkan apa di sana. Atau menggunakan model pembelajaran apa. Nah, teorinya itu ditambah. Ya, kemarin sudah 4. Jadi mapping zonanya tetap aja itu tinggal ditambah aja. Ditambah sekitar 2 sampai 3 zona yang relevan. Ya, kemudian bab 1, bab 2. Saya kasih waktu 2 minggu itu. Jadi Berarti pertemuan satu ke-6, minggu. ke-7 itu sudah clear. Kemudian berarti yang tanggal 26 itu tetap diupload ya Pak ya tanggal untuk dua bab puluh enam satu itu bab tanggal berapa? duanya. Nah, Tinggal kalau 2 hari lagi Pak. kalau Masa Selasa ini, Pak. atau enggak, diperpanjang nggak Pak? Selasa depannya. Ya, Selasa Hanya depan. tanggal 2 Mei, kan, Pak? Itu kan minggu ke-7 ya. Minggu ke-8-nya sudah mengupload draft Bahan bahan ajar. aja. Ya, itu.
Kalau Untuk ada yang mau bertanya, bisa kita buka forum perkuliahan. Kemarin saya lihat ada tuh tabel punya Anda tuh ada yang sudah banyak jurnalnya, bagus juga. Tapi yang pilih yang relevan, ya, relevan dan mutakhir, ya, relevan dan mutakhir harus state of the art. Kemudian ditambahkan yang terkait jurnal, ya, kualitas jurnalnya juga harus bagus, ya. yang format tabelnya belum Pian bagi panang ada tambahan kolom apa teori belajarnya tadi. Atau sama aja dengan yang seperti kemarin. Oh, samakan aja Pak lah kalau ada Ya, yang tanya. sama kan, tapi tambahkan jurnal yang terkait teori belajar yang mendukung model tadi. Samakan aja supaya tidak mengubah lagi ininya. Nah, samakan aja Boy Pak. Siap kumpul lah Boy kan. Kema- Kagak, Kemarin, belum dapat lagi. nah, misalnya punya gesto tinggal ditambah aja. Mana ya punya gesto? Nah, yang pun Boy Ayo aja Pak, bagus. buka Pak. Buka, Nah, buka. Pak Gesto bisa kamu nyajikan jawab gimana? Nah, iya Bang. Eh, Orang tutup Buka, tadi buka sudah. tuh. Buka. Tadi masuk. Share screen terus tuh. Nah, tutup sudah kuliahnya. Belum, belum. Jangan buka. Eh, ya Sampai tadi. 4 menit lagi ya, lah. Silakan, silakan. Alah, lah, benar. Ya, udahlah. Belum mesti belum yakin lah lompat jurnal ini relevan adanya Pak. Nah, ini punya Resto silakan. Nah, Sinta 2. Nah, ini belum ada kalau toh teori belajarnya punya kamu nih. Nah, ini belum ada ini. Berarti tambahkan aja langsung malah Jadi di kolom. dari sini nih, dari judul ini Anda hendak mau mengembangkan apa? Temanya terkait apa? Ini kebaruan. Nah, Anda berarti kebaruan tuh yang di sini nih yang diarahkan. Anda menggunakan model inquiry kah, IBL kah, inquiry based laboratory, wah misalnya, inquiry based learning, membuat bahan ajar praktikum, misalnya praktikum apa, menggunakan model IBL, konteks lahan basah misalnya, ya bisa tuh. Berarti Nah, dari artikelnya itu Pak ya. kalau nanti teori belajarnya itu sesuai dengan model IBL tuh, ya. Hmm. Nah, kan ini inquiry nih. Dari beberapa Inquiry. jurnal harusnya Anda ambil yang sama-sama. Ini apalagi ke bawahnya apa? Nah, ke bawah kita kira kan. Pengembangan modul. Nah, pembelajaran modul elektronik. Nah, berarti pengembangan bahan ajar tadi inquiry berbasis IT, berbasis TI, ya, menggunakan plate. Nah, discovery bisa juga. Discovery atau inquiry pilih. Restu sudah tahu apa beda discovery dengan inquiry? Nah, diingat lah kalau sama-sama penemuan kan Pak energi discover atau query. Mungkin Dilihat kalau LOI-nya, tahu lah LOE. LOI, tahunya udah LOA, LOA bang. LOA. Level of inquiry. Jadi inquiry itu ada Oh, level-levelnya tuh, ya. Nah, discovery learning ini model yang paling rendah. beda penting. Beda discover ini kan mencari seorang loh. Kalau inquiry kalau lu pahami ada penuntunnya atau dibantu salah salah berarti lah persetujuannya. Nah, ini kalau membaca jurnal lagi. Nah, coba saya tunjukkan anunya, salah satu artikel tulisan, ya.
di JICR, nah tulisannya ada di JICR tuh ya. Nah, saya perbesar ya, sebentar ya. Mana ya perbesarnya? Sebentar. Nah, nih, ada cari di Google Scholar saya ada. Nah, the basic hierarchy of practice level of inquiry, LOI tadi tuh, bukan LOA lah. Nah, discovery learning itu yang ini, yang low. Artinya guru banyak terlibat di sini. Bantuan guru masih banyak di sini. Kalau IBL ini yang ini deh, Pak. IBL ini di sudah kagak student aktif. Ya. Nah, jadi itu tadi salah. Yang paling aktif juga itu yang ini student center learning Ya, ini. Nah, makanya paling harus, benar. harus baca jurnal. Cari jurnalnya yang winning itu ada. Ya. Nah, judulnya itu ini. Nih, ya. Ini Anak cinta dua nih. ini Sinta dua nih. Ada Pak Parmin. Ya, Sinta dua. Dosen. Nah, itu salah satunya kalau menggunakan IBL, cari teori belajar yang sesuai dengan IBL. Di sini sudah ada teorinya sebenarnya sebagian dimasuk-masukkan. Jadi ada cari jurnal yang relevan dengan itu, ya. Kalau ini kan namanya modelnya itu Gilbert Guided Inquiry Based on Ethnoscience. Ini cuma saya yang ngasih namanya ini, ya, Gilbert. Boleh-boleh aja. Tapi ada anunya asbabun nuzulnya mengasih nama tuh ya ada. Nanti ada baca aja teori belajar yang relevan dengan ini. Sebenarnya itu bisa dilihat dari tahapannya mengapa jadi dipilih Gilbert tadi sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah daripada siswa. Ya. Kemudian ini terintegrasi juga dengan teknologi itu, ya, karena sifatnya dia modul, ya, jadi terintegrasi dengan teknologi. Kalau penjelasan teorinya itu di sini biasanya di tahapannya ini. Nanti setiap tahapan tuh ada adanya unjukan materinya, ya. Pokoknya baca aja deh. Teori apa, belajar apa, nah nanti disesuaikan, ya. Ini penelitian bimbingan saya. Kebetulan saya bimbingan satu ditambah dengan penelitian saya. Jadi datanya jadi dua. Karena di mahasiswa itu sekelas, saya mengertinya sekelas, ya. Karena kalau sekelas saja tidak bisa dipublikasi nanti di sini. Karena harus ini, ada ulangan untuk memperkuat efektivitas. Ya bisa aja nanti dilihat, ya. Jadi teori belajar itu cari baca jurnal aja, ya. Jurnal yang relevan.
biasanya zona-zona Scopus itu ada ya. Ketik aja 3 dicari aja dapat. Kira-kira sampai sini ya pertemuan kita ya. Nah, jadi saya tunggu 2 minggu lagi Anda menyelesaikan theoretical mapping untuk pengembangan bahan ajar, bab 1, bab 2. Kemudian minggu ketiganya sudah upload draft, tapi draft hampir finish ya. Tadi draft tuh kada boleh draft tidak ini. Di atas sudah targetnya 90% sudah bagus. Sudah hampir finish. Terkait bahan ajar inovatifnya. Maksudnya draft itu nanti siap untuk dilakukan validasi. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Makasih, Pak. Ya, nanti materinya di